Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syara'a lana syahra Ramadan biqiyamihi wa siyamihi wa ja'alana wa iyyakum jami'an min ahli siyami wal qiyam bitakrimihi wa in'amihi wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalu man sama wa qam sallallahu wa baraka wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahabatihil kiram wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyam. Bunda-bunda, ibu-ibu muslimat Majelis Taklim Kurma, semoga kita menjadi manusia-manusia yang terhormat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya tidak mengira kalau masih ada ibu-ibu muslimat yang semangat menghadiri majelis taklim di bulan puasa. Kenapa? Malamnya bangun, sahur, sholat malam, harus masak dulu. Subuhnya harus bangun juga, karena bulan Ramadan gak berani telat subuhnya. Kalau di luar Ramadan berani? Oh enggak. Di luar Ramadan gak berani, apalagi di bulan Ramadan. Pagi-pagi dingin-dingin seperti ini enaknya itu kemulan. Apa kemulan? Berselimut ya, santai. Tapi alhamdulillah ibu-ibu hadir di majelis ini pertanda insya Allah kebaikan bagi kita semua. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza khalaqallahu 'abdan lil jannah a'malahu bi'amali ahlil jannah wa yassarahu 'ala dzalik." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah menciptakan seorang hamba untuk dimasukkan ke surga, artinya mendapat jatah surga. Apa jatah surga? Diciptakan untuk surga, maka Allah membuat hamba itu mengamalkan amalannya ahli surga. Dan oleh Allah dimudahkan. Kita datang ke masjid, datang mencari ilmu ini, amalannya ahli surga apa bukan? Amalan ahli surga. Karena kita niat mencari ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang keluar dari rumah berjalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan dia menuju surga. Jalan surga ini. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, tempat mengaji adalah tempat tadzkir, tempat peringatan, tempat nasihat, tempat mau'izah. Yang diharapkan seluruh mau'izah atau nasihat itu bermanfaat bagi kita. Kita ini manusia lemah, banyak lupa. Oleh Rasulullah diingatkan,
ingatlah dengan kematian. Terus diingatkan, para sahabat begitu. Hadisnya begitu, ayatnya begitu. Coba kita ingat kematian itu kapan? Jarang sekali. Eling mati itu kira-kira kapan? Hah? Kalau sudah sakit parah, nafas lagi eling mati. Aduh, aku harus mati kok ya. Atau maaf, sudah sepuh, sakit sedikit, panik sudah. Anaknya, cucunya panggil, aku serem mati kok ya. Padahal dia sakit biasa. Karena apa? Karena di bawah umur sudah sepuh. Umumnya tidak ingat, maka perlu peringatan. Padahal orang mengingat mati itu solusi terbaik untuk jadi hamba Allah yang sungguh-sungguh dalam beribadah, yang imannya tinggi, ketakwaannya tinggi. Itu solusi itu. Eling mati. Kalau saya mati, apa yang saya bawa di sisi Allah? Tapi manusia lemah. Yang namanya setan selalu ngocok-ngocoki, selalu mendekati. Setiap satu orang dari kita, kata Rasulullah, itu ada yang mendampingi satu, namanya qarin. Qarin itu artinya teman dekat. Corona, bahasa Arabnya corona, bukan virus corona. Corona, qarin, teman dekat. Sayyidah Aisyah pernah cemburu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Malam-malam sudah di rumah, Nabi masih keluar rumah. Gak lama datang, Nabi sudah tahu, Rasulullah sudah tahu cara berbicaranya, cara menyikapinya. Wah, kayak muring-muring ini arek ini. Apa kata Rasulullah? Aja'aki syaitanuki, kamu sudah kedatangan setanmu. Kata Sayyidah Aisyah, Ali syaitan, saya memang punya setan. Emang saya ada setannya? Ada setannya. Iya. Setiap manusia itu ada satu yang dikirim, yang ditugaskan cara Jawa didapuk karo iblis. Jadi iblis itu kerajaannya di lautan sana, punya singgasana besar, dia duduk. Setiap manusia harus ada satu. Iblis itu nggak mati sampai besok hari kiamat, nggak mati. Dia punya bala tentara mungkin miliaran sesuai dengan jumlah manusia, bahkan lebih. Itu satu orang satu. Kata Sayyidah, lan jenengan apa ya, ada setannya. Karpe atau membalas dia mana? Iya, aku juga tetap ada setannya. Illa annallaha a'anani alaihi fa aslam. Kecuali saya beda dengan yang lain. Allah memberikan bantuan pertolongan kepadaku langsung, sehingga setanku itu takluk dan masuk Islam. Nah, karena sudah masuk Islam, ya orang ganggu, ya selamat Rasulullah. Tapi itu hanya Rasulullah, sedangkan kita semua digandengi setan. Apa kata Sayyidah Aisyah? Kayak aku kelebon setan tenan nih. Terus nanya, jenengan mau medal ten pundi? Nah, apa kata Rasulullah? Aku nanggone kuburan. Jibril datang kepadaku untuk keluar untuk mendatangi kuburan. Apa maksudnya? Salam dan mendoakan saudara-saudara muslim yang ada di kuburan agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Rasulullah disuruh datang, salam, lalu mendoakan pengampunan. Kata Sayyidah Aisyah, Masya Allah, pikiran saya kemana, panjenengan kemana, berseberangan. Setan tenan aku, kena setan tenan.
Jadi setiap orang tidak aman. Maka di situ perlu peringatan, perlu perkeliling. Ibu-ibu sekalian, hidup kita ini sebagai muslimah, sebagai hamba Allah sangat memerlukan peringatan dari siapa saja. Karena manusia itu lupa, apalagi sudah usia, ya. Kacamata nempel di atas kepala gitu nih, golek ini gitu. Ya, mau baca Quran soalnya. Endi cuma tau kunti. Apa diurung senengane dipindah, sedang anake diurung ring, putune diurung. Giliran putune maju. Dan niku Mbah di atas kepala. Karena malu, ya seniki sitoke kalau sitoke. Kata suaminya, oh panjen duwe sitok boleh lihat. Nah, untuk malu. Manusia, ibu-ibu. Jadi kita tidak lepas dari yang namanya salah, lupa, perlu motivasi. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Rasulullah aja diperintah oleh Allah. Zakir. Zakir itu bukan hanya bermakna ingatkan, enggak. Zakir dalam bahasa Arab itu bukan ulkur, tapi zakir. Ingatkan terus Muhammad, jangan berhenti. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena peringatan itu manfaat bagi orang beriman. Ada seorang pemabuk muslim, 40 tahun dia mabuk, solat-solatan, semua mabuk kemana-mana, bawa botol minuman. Ini zaman dulu, botol minuman. Tidak ada satupun yang menegur dia karena sudah dikenal ini pemabuk. Wong mendem iki ditegur, mana sing negur melu mendem gitu. Dibiarkan wis njarna wis belarah iki. 40 tahun. Lalu ada seorang syekh namanya Darwis. Lewat kebetulan, yaitu guru, ya, dai. Melihat orang ini membawa botol minuman. Sedang mabuk, jalan bawa botol minum. Oleh ulama ini, orang alim ini direbut botolnya. Nah, direbut, si pemabuk ini mengatakan, kenapa Anda rebut botol saya? Ya, sengaja saya ambil botol minuman kamu. Mau saya tuangkan di dalam masjid. Katanya orang alim ini. Saya bawa, mau saya tuangkan dalam masjid. Kata dia, wallahi 40 tahun seburuk-buruknya saya peminum, saya tidak berani menuangkan arak minuman yang mabuk ini di dalam masjid, karena masjid itu rumahnya Allah, kata dia. Saya walaupun elek-elek ini muslim, muslim, ya ngaku muslim. Saya masih punya adab, katanya. Masih punya adab. Gak mungkin saya tuangkan arak itu di dalam masjid. Lalu ulama ini mengatakan, wahai hamba Allah, wahai saudaraku muslim, 40 tahun Anda tuangkan arak ini ke dalam badan Anda. Padahal badanmu itu Allah yang menciptakan untuk memuliakan kamu, agar kamu menjadi hamba Allah, ya, agar kamu bersih dari dosa-dosa. Itu lebih berharga nikmat untuk pribadi kamu dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa tahun kamu tuangkan ke jasad kamu yang bersih, yang suci, yang Allah ciptakan, agar kamu mendapatkan barokah, akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan satu kata ini Allah membuka hatinya. Dia menangis, dia sujud. Iya ya Allah, betapa aku tidak menghargai diriku sendiri, jasadku sendiri, yang Engkau telah memuliakan aku dengan jasad ini. Walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim.
Saya ciptakan manusia sebaik-baiknya bentuk. Saya muliakan manusia, terutama dengan fisiknya itu. Dengan fisik manusia. Allahu Akbar. Dengan satu peringatan 40 tahun, dia baru kali ini dapat kemudian langsung disadarkan. Ini sebagai gambaran ibu-ibu sekalian, tidak ada di antara kita yang merasa tidak memerlukan peringatan. Tidak memerlukan, kita harus selalu ingat, selalu mengaji, selalu membaca, mendengarkan peringatan-peringatan agama agar kita bisa lurus menjadi hamba-hamba Allah, hamba-hamba wanita Allah yang termulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan apa, ibu-ibu? Bulan Ramadan. Berarti bulan suci, berarti bulan puasa. Bulan puasa. Kata orang Jawa, poso. Artinya apa? Apa? Opo-opo kerso. Opo-opo kerso maksudnya ibadah. Opo ae ibadah us. Nah, dikersani kabeh, semangat semuanya. Bukan panganan, opo kerso. Ya. Betul ibu-ibu sekalian bahwa kita di bulan Ramadan ini berada di bulan yang sangat mulia. Sangat mulia. Ini yang ditunggu-tunggu 1 tahun oleh orang-orang yang soleh. Kalau kita termasuk orang yang soleh, salah satu ciri-cirinya rindu dengan Ramadan. Kemudian setelah masuk Ramadan, betul-betul memanfaatkan waktunya untuk semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari yang lalu saya mendengar cerita dari orang-orang yang disadarkan. Ya, berapa hari yang lalu nggak tahu, bulan ya bukan hari ya. Orang-orang yang anak-anak yang disadarkan karena bapaknya. Mereka ini keluarga kaya raya, keluarga sugih. Tapi bapaknya itu walaupun kaya raya, kalau anak itu kan ngatut bapaknya, sing sugih bapaknya. Walaupun kaya raya, orangnya istiqomah, ibadahnya, puasanya dan seterusnya. Ya. Ketika bapaknya ini sakit parah di rumah sakit yang bukan rumah sakit biasa. Semua perlengkapan alat kedokteran ada, yang dibutuhkan ada. Ya, di ujung-ujung kehidupannya, di akhir hayatnya, semua anak-anaknya berkumpul. Kanan kirinya. Detik terakhir, anak-anaknya mengatakan, "Bapak, panjenengan ingin apa?" Yang sebelah kanan ingin makanan apa, yang sebelah kiri ingin diapakan, sebelah depan semua nanya ingin apa. Bapaknya menangis, lalu dia mengatakan, "Apakah ini sudah tanggal 1 Ramadan?" Pertanyaan bapaknya. Kata anak-anaknya kanan kirinya, "Oh belum Bapak, belum, masih beberapa hari lagi." Bulan itulah yang aku tunggu, menangis, untuk aku menyatakan uzur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kekuranganku, banyak yang aku perlukan dalam kehidupan ini, banyak kebutuhanku, banyak kesalahanku. Aku ingin masuk di bulan Ramadan, lalu aku menyatakan alasan kepada Allah, "Ya Allah, hambamu yang lemah ini melakukan ini karena ini. Tolong maafkan, ampuni ya Allah hambamu." Ingin menyatakan uzur kepada Allah. Lalu bapaknya ini memejamkan mata sambil tidur dan pergilah selamanya. Putra-putrinya menangis, semua menangis karena ditinggal oleh bapaknya. Mereka tidak memperhatikan apa yang ditinggalkan oleh bapaknya. Mereka terkesan dengan satu kata,
Saya menunggu Ramadan untuk menyatakan uzur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang asalnya anaknya satu tukang begini, tukang anak wong sugih lah biasa ngoten ta. Ya. Wong saiki wong melarat barang yang ngono. Belarah ra karu-karuan angel ditoto karena pergaulan. Itu cobaan akhir zaman. Ya, semua mencari tahu. Datang kepada Ustadz, kenapa bapak saya berbicara begitu? Baru satu persatu diterangkan. Memang bulan Ramadan itu satu bulan pengampunan. Tidak ada orang yang mohon ampun kepada Allah di bulan Ramadan kecuali Allah mengampuninya. Asalkan dengan ikhlas. Bahkan melebelinya, apa melebelinya? Melebeli, dilabel, ditandai atikun minan nar. Itu kalau laki-laki namanya lakopnya atik minan nar. Kalau wanita atikah minan nar, orang yang bersih dari api neraka hanya di bulan Ramadan. Setiap malam malaikat keliling, walillahi utaqa'u minan nar, walillahi utaqa'u minan nar. Sungguh Allah sudah menentukan orang-orang yang diampuni bersih dan dia akan dimerdekakan total dari api neraka. Malaikat keliling. Bagaimana? Tadi malam ada yang ketemu? Malaikat keliling. Bukan yang bawa dong sahur. Nah, itu bukan malaikat itu. Atau yang tidur, wah malaikat itu kok. Bukan malaikat, itu manusia biasa. Malaikat itu keimanan kita yang mendengar. Ya baghiyal khair aqbil. Wahai orang-orang yang mencari kebaikan, mencari pintu surga, ingin masuk surga, ingin kepastian, aqbil, bangun, bangun, menghadap, jangan tidur banyak di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu yang sangat dimotivasi oleh Rasulullah dua. Man shoma Ramadana, puasanya disuruh menjaga kesempurnaannya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mumpung masih awal Ramadan, saya ingatkan, ini untuk saya sendiri dan untuk semuanya. Berpuasa itu bukan hanya meninggalkan makan dan minum, tapi kesempurnaannya tergantung kita melawan syahwat, hawa nafsu. Siapa yang sempurna menjaga mata, siapa yang sempurna menjaga lisan, siapa yang sempurna menjaga tangannya, kakinya, jauh dari segala bentuk kemaksiatan, maka dialah yang paling sempurna puasanya. Ada yang membatalkan puasa, bahkan dari perbuatan kita. Membatalkan artinya dua. Membatalkan harus diganti, ada membatalkan pahalanya, hilang sama sekali. Apa contohnya? Kata Rasulullah, siapa yang berkata dusta atau berbuat dusta di waktu dia berpuasa, maka man lam yada' qaula zur wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang berkata dusta atau berbuat dusta itu ya ngapusi dengan perbuatan, ya, jualan ini madu asli padahal madu palsu, aspal asli palsu, ya, asli padahal tidak asli. Itu namanya berbuat. Apa bedanya madu asli dengan tidak asli? Ada bedanya itu. Kalau dimasukkan ke dalam freezer yang tidak beku itu berarti asli, yang beku berarti palsu. Ada lagi kata laki-laki, madu asli dengan tidak. Kalau madu asli itu pecah, bisa memecahkan piring. Kalau tidak asli nggak mecahkan piring. Ya.
Yang belum pernah dengar bingung. Oh, masih taruh di piring pecah. Yang satu nggak pecah. Enggak, kalau madu asli itu pecahkan piring. Dipecahi piringnya, salah madunya asli. Bukan madu yang diminum itu. Baik, ibu-ibu sekalian, bulan Ramadan ternyata anak-anak ini terus berguru. Katakan Masya Allah, cari pengampunan, mencari pahala, mencari lipatan pahala. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Tidak ada di bulan-bulan yang lain. Doanya mustajab, ya. Zikir sak zikir pahalanya berbeda dengan di luar Ramadan. Sedekah Rasulullah lebih cepat daripada angin yang dilepas, ya. Itu Rasulullah di bulan Ramadan, terutama menjelang berbuka. Kalau kita menjelang berbuka sudah siap makanan berbuka, ingatlah orang yang memberi buka orang lain sebagaimana mendapatkan pahala sebagaimana yang berbuka. Man fattara shaiman falahu ajrus shaim. Siapa yang memberi buka orang yang berpuasa, dia mendapatkan pahalanya orang yang puasa. Ada yang salah paham. Salah paham hanya ngasih takjilan. Pertanyaannya, kira-kira orang takjilan itu sudah cukup apa? Mau kurma sampai ini, yaitu seperberapanya berbuka berarti. Yang benar, yang pas, ya saya tidak menyalahkan orang ngasih takjil, sudah bagus itu, sudah bagus. Tapi kalau merujuk hadisnya, fattara, iftar, memberi makanan berbuka. Makanya kalau ngasih takjilnya itu ya sama makanannya, baru itu sempurna. Ngasih satu orang mendapat pahala puasanya satu orang. 10 orang, 10 orang. Sak masjid ya dapat pahalanya orang berpuasa satu masjid. Masya Allah, luar biasa bulan Ramadan. Ibu-ibu yang punya tanggung jawab penuh ini. Kalau bapaknya kan rapatek ngurusi, ibu-ibu yang harus memotivasi, menyiapkan, pahalanya juga sempurna sama. Bukan hanya bapaknya yang punya uang yang dapat pahala, tapi yang menyiapkan juga mendapatkan pahala yang tidak mengurangi pahala yang memiliki aslinya. Bulan Ramadan Rasulullah lebih cepat, ya. Kalau kita lihat Sayyidah Aisyah, kadang-kadang itu ada kurma, ada orang mendekati berbuka itu minta-minta, kasihkan semua. Kata yang bantu di rumah, lah kok jenengan kasihkan semua, terus kita ini apa ini, nanti nggak ada apa-apa di rumah. Kata Sayyidah, lali aku, lupa aku. Insya Allah Allah ganti. Nggak lama menjelang buka, ada orang Ansor penduduk asli Madinah bawa kurma, bawa roti, bawa. Nah, kata Sayyidah, tahan sini. Ini sudah puas apa belum? Nggih dereng puas, tapi nyawang tok wis saweneng. Itu orang bersedekah, insya Allah Allah menjadikan gantinya. Coba gimana? Nanti sore dicoba. Jadi semua kalau sudah penuh di meja keluarkan sedekahkan. Nah, mendekati berbuka. Nanti insya Allah datang. Gantinya apa pahalanya? Yang pasti pahalanya. Kalau gantinya mungkin ibu-ibu diuji dulu, hari itu nggak ada harus cari lagi. Tapi keberkahan orang sedekah itu menjadi janji dari Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan sedikit tentang Ramadan, sedikit kok, hampir setengah jam. Materi kita apa? Ada judulnya enggak? Apa? Mengenali keagungan Al-Quran. Banyak di antara kita yang belum kenal dengan keagungan Al-Quran. Materi ini memang tepatnya ada di bulan puasa. Di bulan puasa. Kenapa? Karena bulan puasa bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran diturunkan. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah,
Al-Quran itu kalamullah satu. Satu kalamullah. Kalamullah itu firman Allah. Ucapan yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaannya dengan kalam-kalam yang lain, semua selain Allah itu adalah makhluk ciptaan Allah. Maka Rasulullah mengatakan, kalau Anda bertanya keutamaan kalamnya Allah dibandingkan kalam yang lain seperti apa? Rasulullah mengatakan, dia seperti Allah dengan makhluk. Karena kalam itu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala itu sifat Allah. Sifat manusia juga berbicara. Kalau dibandingkan ucapan manusia, maka kalamnya Allah tidak bisa diperbandingkan. Tidak bisa diperbandingkan, kecuali sangat tinggi. Disimpan di Lauhim Mahfuz asalnya. 30 juz kalam Allah yang sudah ada bertuliskan itu disimpan di Lauhim Mahfuz. Mana Lauhim Mahfuz itu? Lauhim Mahfuz itu sebuah papan terbuat dari cahaya yang bertatahkan emas, berlian dan semuanya keindahan ada di situ, dan segala sesuatu ditulis di situ di Lauhim Mahfuz. Papan depannya ada tulisan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Pengagungan terhadap umat ini. Umat ini adalah nabinya Rasulullah. Lauhim Mahfuz itu gaib di sana, di atas langit ketujuh, di dekat Baitul Ma'mur, di dekat surga. Ada namanya Lauhim Mahfuz, sebuah papan yang digunakan untuk menulis semuanya. Penanya itu berupa cahaya, dan pena terus bergerak menulis segala sesuatu. Segala sesuatu itu maksudnya jumlahnya makhluk. Makhluk apa saja? Manusia, jin, tumbuhan, batu, hewan, semut, semua yang kecil itu ada tulisannya. Berapa jumlahnya, namanya apa, letaknya di mana, kesehariannya seperti apa, itu namanya takdir, qadarnya. Semua ditulis di Lauhim Mahfuz. Nah, kita percaya, yang biasa baca surat Yasin, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatu, kata Allah, saya perinci semuanya ada di imamin mubin, di dalam buku yang menjelaskan, yaitu Lauhim Mahfuz. Al-Quran diletakkan di situ 30 juz, lalu diturunkan 30 juz itu ke langit dunia, namanya Baitul Izzah, rumah keagungan. Disimpan di sana bercahaya terang, la yamassuhu illal mutahharun. Quran 30 juz yang di langit dunia asal di Lauhim Mahfuz itu tidak tersentuh kecuali hamba-hamba yang suci, yaitu para malaikat. Sehingga di dunia syariatnya bagi kita menyentuh Al-Quran harus berwudu. Itu sebagai penghormatan kita kepada Al-Quran, kalamullah. Itu yang pertama. Sehingga Al-Quran ini diagungkan bukan hanya karena isinya. Coba kita kalau membawa misalkan kardus ya, kardus. Isinya kerupuk upel. Yang satunya isinya bendelan uang warna merah penuh. Kira-kira cara membawanya beda apa tidak? Apa yang membedakan? Isinya. Membedakan isinya. Cuman kalau jenengan betul bawa di depan umum, harus siasatnya harus tahu. Wis kaya-kaya bawa kerupuk ngono. Oh sak kardus mau uang kayak koyo nggo duit tenan ya bisa curiga gitu malingnya. Tapi umumnya orang di perasaannya akan
berbeda. Itu baru kerupuk sama uang. Bedanya bagaimana membawa Al-Quran dengan buku biasa. Kok tidak ada getaran dalam hati? Allahu Akbar. Inilah perbedaan yang mengenal keagungan Quran dengan belum mengenal keagungan Al-Quran. Itu gak bisa dibandingkan antara duit dengan kerupuk. Jauh. Allah dengan makhluk mana bisa dibandingkan. Kalamnya Allah, betapa agungnya Al-Quran. Sehingga keagungan Al-Quran ini membawa beberapa manfaat bagi kita sebagai hamba Allah. Satu, manfaatnya keagungan Al-Quran. Keagungan Al-Quran tadi dilambangkan, diletakkan di Lauhul Mahfuz, lalu diletakkan di Baitul Izzah. Bagi yang membacanya, satu huruf dapat berapa? Dapat 10 kebaikan. Jangan pernah menghitung hurufnya satu halaman itu berapa. Kurang lebih 600 huruf satu halaman. Kalau nggak percaya nanti habis ini silakan dihitung. 600 kali 10 berapa? 6.000. Satu halaman kita mendapatkan 6.000 kebaikan. Itu belum dibaca di bulan Ramadan, itu bulan-bulan biasa. Bulan Ramadan itu tudha'afu fihil hasanat mala tudha'afu fi ghairih. Kebaikan itu akan dilipat gandakan sampai tidak ada yang mengerti lipatannya berapa kecuali Allah. Illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih, kata Allah. Beda dengan di luar bulan haram, bulan Ramadan ya, bulan Ramadan. Baik. Dilipatkan 6.000 kebaikan. Itu kalau nggak lancar membaca, insya Allah kurang lebih 15 menit. Kalau nggak lancar, kurang lancar. Nah, bagi yang belum bisa baca Ustaz, ya nggak tahu berapa orang belum bisa baca. Nah, belajar dulu ya. Jadi Allah memberikan pahala baru baca tok itu satu huruf 10 kebaikan. Di bulan Ramadan beda lagi. Allahu a'lam berapa lipatannya, karena memang bulannya bulan Al-Quran. Kata Rasul satu huruf itu 10 kebaikan. Itu maka rugi jika kita tidak belajar membaca Al-Quran atau malas membaca Al-Quran, karena pahalanya luar biasa. Apalagi bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu memang bulan Al-Quran. Para ulama sejak Rasulullah, para sahabat sama Nabi, termasuk istri-istri Rasulullah, itu semua mengutamakan bacaan Al-Quran. Ibu Aisyah itu kalau mempersungguhnya pagi sampai agak siang, ditutup dengan sholat duha, yang biasanya zikir itu diganti dengan Al-Quran. Itu ada yang pilih malam. Asma, saudarinya Aisyah, pilih waktu malam baca Quran. Itu di bulan Ramadan. Intinya usahakan bisa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan di bulan Al-Quran. HP-nya yang ada sekarang Android-nya ya. Nah, itu di aplikasi ada itu mushaf Al-Quran. Download itu yang biasanya banyak belanja itu nah, itu disingkirkan dulu, ganti Al-Quran. Kemana-mana baca Al-Quran, baca Al-Quran. Jangan malas. Kalau malas itu bagian dari contoh atau alamat orang kalah dengan hawa nafsu. Kenapa? Karena setannya sudah diikat, sudah dibelenggu. Iya, kata Rasul sudah dibelenggu. Jadi kalau kita masih malas melakukan kebaikan, berarti itu hawa nafsu. Karena dua yang menyesatkan kita, setan dan hawa nafsu. Hawa nafsu ada dalam diri kita. Itulah yang oleh setan diperkuat. Setan itu masuk di hawa nafsunya, dikuatkan sama setan. Nah sekarang setannya diikat, berarti tinggal hawa nafsu kita. Kok panggah, nggak ada bedanya ya
di bulan Ramadan justru malah lebih sungguh-sungguh kemaksiatannya, maka katakan kepada diri kita, kita perlu tanda tanya dan curiga. Kayak aku iki setan nih. Ya Allah, bersihkan saya dari sifat setan ya Allah, bersihkan. Ini bulan Ramadan, bulan suci. Pintu surga dibuka semua, tidak ada yang ditutup. Pintu neraka ditutup semua, tidak ada yang dibuka. Sudah nggak pantas lagi kita mencari neraka di bulan suci ini. Karena itu oleh Allah sudah dilambangkan kemuliaannya bulan ini untuk mencari surga. Baca Al-Quran, ibu-ibu, tolong dihitung. Jangan biasanya berapa menit baca satu halaman. Misalkan 5 menit, berarti 5 kali berapa halaman? 20. 50 tambah 50, 100 menit. Panjenengan butuh waktu 100 menit dalam sehari, 1 juz. Insya Allah 1 bulan selesai. Tolong betul, jangan dikalahkan oleh hawa nafsunya. Jangan menjadi korban hawa nafsu. Baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Jadi 1 juz itu kurang lebih 10 lembar, 20 halaman. Setting waktunya pagi. Kurang lebih 20 halaman. Kalau 1 halaman 5 menit, berarti perlu 100 menit. Terus nggih? 100 menit. Tolong ambil 10. Kalau pas sholat misalkan, pas sholat, sebelum sholat, setelah sholat, ambil 10 menit. Sudah 20 kali 5. Pas Ramadan 10 menit dengan pakai duduk ngobrol ora krasa lho. Wis setengah jam 10 menit cowok saestu. Itu kalau bulan Ramadan tidak dimanfaatkan, kita berarti kalah dengan hawa nafsu. Berarti kalah. Jangan mau dikalahkan oleh hawa nafsu. Kejar, karena Al-Quran sangat banyak keutamaannya. Yang kedua, ada orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Al-Quran di bulan Ramadan atau di luar Ramadan, sampai dia menjadi orang-orang terdekat Allah, keluarga Allah. Ketika Rasulullah di depan para sahabat lagi santai, beliau mengatakan, inna lillahi ahlina minan nas. Sungguh, kata Rasulullah, Allah punya keluarga dekat dari golongan manusia. Sahabat waket nanya, siapa keluarga Allah? Orang-orang terdekat Allah. Apa kata Rasulullah? Hum ahlul Quran. Mereka itu adalah ahli Quran yang hari-harinya bersama Al-Quran. Dah, kata yang tanggap, wes anggota tuku mushaf Quran yang paling bagus. Hari-hari bersama mushaf Al-Quran. Mau ke pasar taruh di tasnya. Mau kemana bawa, sampai lali melebu WC barang bawa mushaf Quran. Ditanya sama, kenapa bawa Al-Quran terus? Hari-hari bersama Al-Quran. Salah paham. Maksudnya membaca, bukan membawa Al-Quran. Membaca Al-Quran, belajar, mempelajarkan. Itu membelajar baca, belajar tafsirnya terus. Ahli Quran, bersama ahli Quran. Ahli Quran itu orang yang selalu bersama Allah. Ahli itu apa? Keluarga. Keluarga itu siapa? Anak, suami. Bukankah kita bersama-sama? Itu yang dimaksud bersama-sama. Tapi bukan mushafnya dibawa kemana-mana. Maksudnya dibaca, dipelajari. Masya Allah. Al-Quran. Orang menjadi keluarga presiden, bangga apa tidak? Bangga betul? Jangankan keluarga, termulai bangga. Bukan keluarga padahal itu. Bangga di mana-mana kalau ngomong. Ya, bangga. Maaf ya, ini hanya bahasa saja. Nggak ngerasani. Contoh. Coba, jenengan jadi keluarga
Suaminya kepala desa, bangga badan? Bangga. Suaminya jadi kepala desa, Pak Kades. Berarti ibunya Bu Kades, bukan Budes. Hah? Suaminya Pak Camat, ibunya Bu apa? Bu Camat, bukan Bumat. Bupati. Hah? Dan seterusnya. Bangga, senang. Kenapa? Karena keluarga. Karena keluarga. Bagaimana orang menjadi keluarga Allah kok tidak bangga? Nah, pertanyaan kedua, kira-kira kalau kepala keluarga, ini gambaran saja, memiliki sesuatu yang menikmati siapa? Dia sendiri atau keluarganya? Keluarganya. Bahkan ibu rumah tangga bisa lebih banyak daripada suaminya, keluarganya, anaknya. Punya mobil, suaminya punya mobil, yang naiki siapa? Suaminya toh? Nah, artinya keluarga Allah itu tidak mungkin ditinggalkan oleh Allah. Tuh, yang kedua. Yang ketiga, orang yang ketempatan Al-Quran oleh Allah digandeng dengan nama Allah, dengan nama Rasulullah, dalam hal kewajiban semua orang untuk menghormati. Terhormat. Kata Rasulullah, termasuk mengagungkan Allah itu adalah mengagungkan orang-orang yang ahli Quran. Coba, orang yang hidupnya bersama Quran itu wajib diagungkan, diangkat oleh Allah derajatnya. Siapa yang meremehkan dia, menjatuhkan dia, sama dengan mengurangi, menjatuhkan keagungan Allah. Tinggi sekali di mata Allah orang yang hidupnya bersama Al-Quran, ahli Al-Quran. Kata Rasulullah, ini di level, ini yang ke berapa? Ketiga. Di level orang-orang yang beramal baik, amalannya baik, top di masa Allah. Rasulullah pernah mengatakan begini, tidak ada orang yang pantas untuk dihasuti kebaikannya. Dihasuti itu dimerani. Ingin disaingi dalam fastabiqul khairat, kecuali dua. Jadi dalam perlombaan kebaikan itu kita berlomba fastabiqul khairat, yang pantas untuk dikejar kata Rasulullah hanya dua. Satu, rajulun atahullahul Quran, seseorang yang oleh Allah diparingi bisa baca Quran, lalu yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar, kayak di bulan Ramadan dia malam baca terus Quran, di siang hari juga baca, hidupnya sibuk bersama Al-Quran. Itu yang gak kekejar ini. Kalau kamu fastabiqul khairat, kejar orang seperti itu. Kalau kamu gak kejar, aduh, kamu ketinggalan. Kalau balapan fastabiqul khairat itu, kamu akan jauh dari orang baca Quran terus. Tuh, satu. Yang kedua, kata Rasulullah, orang yang oleh Allah diberi kelebihan harta. Berarti kelebihan hartanya itu berarti apa? Kaya, sugih. Ya. Orang kaya, orang lebih, diberikan harta yang lebih. Itu baru kamu bisa terus dia habiskan, dia berinfak dalam sabilillah di jalan Allah sampai hartanya habis. Itu baru kamu kejar itu. Kalau nggak kejar, nggak akan menang kamu melawan dua golongan tersebut, dua orang tersebut. Berikutnya, orang yang datang ke masjid. Nggak tahu jenengan nomori sendiri. Orang yang datang ke masjid, lalu dia sholat dan membaca Al-Quran dalam sholatnya 3 ayat saja. Nah, 3 ayat enak ini. Apa? Inna a'tayna al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Kalau kulhu kepanjangan. Baca 3 ayat. Bagaimana orang begitu ke masjid, sholat, baca 3 ayat saja dalam sholatnya. Pulang, kata Rasulullah, ibarat atau lebih baik daripada dia mendapati unta yang besar
yang besar sekali. Jadi 3 ayat ke masjid, pulang di rumah itu seakan sudah ada 3 ekor unta yang besar. Nek menurut orang sini digopo unta malah ngeten-ngeten. Itu Rasulullah memberikan gambaran kendaraan yang paling bagus atau harta yang paling berharga bagi orang Arab saat itu begitu. Ya, kalau saat ini jenengan dia baca 3 ayat, sholat duha di sini, pulang di depan rumah sudah jejer 3 ekor alpat. Kok 3 ekor? Ya, soalnya gambarannya unta itu mau, supaya ingat. Bukan ekornya tok ya alpat. Kira-kira kaget napa mboten jenengan? Kaget. Jelas iki ditunggon aku, wong aku parkirane ora duwe kok. Perasaane ngono kuwi, tapi lek tenan. Tenan. Alhamdulillah. Seneng napa mboten? Hanya keimanan yang bisa melihat seperti itu. Betapa mulianya Al-Qur'an. Betapa mulianya. 3 ayat saja. Maksudnya gimana? Lah kok enggak ada alfatnya Ustaz? Alfatnya di sono. Di akhirat. Tulis oleh Allah, kalau jenengan yang pingin alfat ditulis 3 ayat tuh. Baru disimpan di sana. Dan lebih baik daripada itu. Ya. Saking mulianya orang bersama Al-Quran sampai orang sholat. Nah, nomor berikutnya, orang sholat baik wanita maupun laki-laki yang berhak ngimami itu yang banyak Qurannya, banyak hafalannya, paling bagus paling bagus bacaannya. Nah, itu yang paling berhak ngimami. Kalau memaksa, bukan imam asli dan ngimami orang yang lebih ahli, yang di depan ini nggak diterima sholatnya, nggak ada pahalanya. Itu kata Rasulullah. Kalau tahu lah di belakang ada yang juga. Betapa agungnya orang punya keahlian membaca Al-Quran. Diagungkan oleh Allah sampai ibadah yang paling tinggi, ibadah yang paling tinggi aja itu harus ibadah sholat itu imam itu yang berdialog langsung dengan Allah, itu delegasi mewakili yang lain. Tidak ada yang pantas kecuali orang yang ahli membaca, yang paling ahli membaca Al-Quran. Betapa mulianya itu. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikutnya, Al-Quran itu bisa menjadi mas kawin. Loh, saat ini nggak kuat Ustaz. Mas kawin, iku lah mushafe, iku mau ditenteng ke mana-mana. Cari mushafnya, bacaannya itu mas kawin yang paling berharga zaman Rasulullah, membacakan Al-Quran. Mas kawin paling istimewa. Saat ini enten mboten? Ada, ya itu top itu. Betapa Al-Quran itu sangat agung di mata Rasulullah. Ada orang wanita datang kepada Rasulullah, ya, menyerahkan diri untuk dijodohkan. Siapa yang dipanggil oleh Rasulullah? Siapa yang berani? Satu orang maju. Kata Rasulullah, kamu punya apa? Kata dia, demi Allah Rasulullah, saya nggak punya apa-apa. Orang tuh apa-apa, saya sumpah barang. Ya saking mantepnya nggak punya apa-apa. Kata Rasulullah, ya sudah, pulang aja. Kamu cari apa? Ini mau saya nikahkan kamu dengan wanita ini. Cari apa Nabi? Ya cari apa, cincin apa-apa yang untuk mas kawin. Oh nggak punya Nabi. Cari pokoknya wesi-wesi cincin besi nggak apa-apa. Nah, dia karena itu perintah Rasulullah, pulang golek ya orang wajar orang dia apa-apa. Balik sampai 3 kali. Sampai 3 kali Allah memberikan wahyu. Nah, yang diomong Nabi itu wahyu dari Allah. Kata Rasulullah, kamu punya bacaan Quran apa tidak? Langsung semangat. Tadinya wis lemes kasih rapi aku wis genah iki. Wong ali-ali kok siaran duwe aku. Nah, sudah lemes ya. Loh, kalau itu jangan tanya Nabi. Ma'i kadza wa kadza, ma'i saya punya surat ini. Pertama Nabi Al-Ikhlas. Mantap ini. Terus kedua
Al-Kautsar. Wah, mantap juga. Bisa itu untuk mas kawin, boleh. Tapi kalau yang rojul ini bukan itu tadi guyonan. Ya memang punya bacaan Quran banyak. Apa kata Rasulullah? Qum qad mallaktukaha bima ma'aka minal Quran. Saya sudah nikahkan kamu dengan wanita ini dengan bacaan Quran kamu. Ayo ngatep kan budine. Ya iku bojomu. Bojomu gandengan kon mulai wacana Quran di rumah. Wacana Quran. Nikah sama Nabi gampang ibu. Saat ini mau ribet karena karuan. Ribet sana. Pakaian syarat, tapi saat ini memang syarat-syarat seperti itu diperlukan untuk hati-hati. Jangan sampai, kalau zaman Nabi kan orangnya jujur semua. Jujur apa, kalau sekarang kan ada datang bawa mobil, wah semangat kadung keluarga, wah itu mantap. Ya, nikah 3 hari mobilnya hilang. Tiba ya rental, rental akhirnya kecewa semua. Nah, sekarang memang harus diteliti ya. Nek suki tenan, nek melarat tenan. Yang penting ono Qur'ane, misalkan ngandalkan Quran, barokahnya Quran banyak sekali. Jadi ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, keutamaan Quran itu luar biasa dan sangat banyak sekali. Besok Al-Quran mensyafaati kita. Nih, hari kiamat. Besok Al-Quran mensyafaati. Pada hari kiamat manusia tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin, semua sama ibu-ibu sekalian. Semua menghadap Allah nyeker men. Pakai sandal merek nyeker men. Gak pakai sandal. Ya, semua tidak ada yang pakai baju kecuali orang-orang yang dibajui, ditutup oleh Allah. Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, dan orang-orang soleh. Itu tergantung amalnya masing-masing. Semua tidak ada makanan, tidak ada minuman. Mungkin ratus ribu tahun semua kehausan. Allahu Akbar, berat hari kiamat. Pada saat itu datanglah penolong-penolong yang akan menyelamatkan kita, membawa makanan, membawa minuman, membawa macam, termasuk diantaranya puasa Ramadan ini. Puasa dan kita mengahlkan. Dan Al-Quran. Al-Quran itu dalam hadis sahih pertama kalinya penyelamat. Ya. Jadi kita bangkit dari kubur, tidak ada yang mendahului Al-Quran. Al-Quran yang datang menyerupai sesosok makhluk manusia. Dia katakan, aku temanmu, aku yang menyelamatkan kamu, aku sekarang akan nolong kamu. Kata yang bangkit dari kubur, sopo awakmu? Loh, mosok lali karo konco dengan teman dekat, katanya. Masa lupa dengan teman dekat? Sampai teman dekat siapa? Sampai berkali-kali. Baru dia mengatakan, Anal Quran, ana Al-Quran, aku Al-Quran. Yang selalu bersama kamu pagi, siang, dan malam. Nah, ini hasilnya orang beli mushaf yang bagus, taruh di dalam tas, dibawa ke mana-mana, lalu dibaca. Jangan koma dulu itu, bukan bawa mushafnya toh. Mana-mana dibaca, di bis dibaca. Saya pernah tersentuh. Tersentuh itu artinya bukan cerita. Saya didatangi tamu guru, salah satu guru kami dari Masjidil Haram. Ketika kita antar kemana-mana, kita antar ke Wonosalam, wong Arab itu tidak diterunang gini hutan-hutan itu sawan. Kita bawa ke Wonosalam, ke gunung sana. Wah, jannah. Apa jannah? Surga. Masya Allah. Memang begitu. Di sana itu cari pohon yang wangel. Saya pernah 10 tahun di sana nggak pulang. Tapi yang dirindukan itu wit-witan. Suatu saat oleh teman-teman di Masjidil Haram, saya masih punya anak saya kecil 2 itu belajarnya di Masjidil Haram, tahfidz. Saya juga di Masjidil Haram sekolahnya. Ayo kita rihlah. Oh itu ini bulan ini pokoknya tutup bulan ini ada yang sudah khatam Quran, kita jalan-jalan. Kemana? Ke kebun. Wah saya mantap, beberapa tahun nggak ketemu kebun. Wah ke kebun terus ada air, seger kita nanti, segar.
Giliran sampai di pinggiran Mekah, ibu-ibu, ada vilanya bagus semua. Saya toleh-toleh endi kebun ini. Watu dong. Terus di pinggirnya villa itu ada pohon 3. Ada pohon 3. Satu rindang, yang satu sudah daunnya hampir habis. Tanya, "Wen hadi kok?" Teman saya gurunya tahfidz Masjidil Haram. "Mana kebunnya?" "Hah? Wah, pohon 3 wis kebun di sana." Lenti banyune. Airnya di situ ada kolam berapa kali berapa meter. Nah itu ada air sering. Nah itu seger iku. Itu. Kok sampai sana tadi. Jadi ibu-ibu sekalian, besok Quran itu mensyafaati kita. Maka pegang Quran. Jika jenengan mampu membaca, jangan bosan baca Quran. Bukan di bulan Ramadan saja. Niatnya supaya mendapatkan syafaat. Tidak harus hafal. Siapa yang bilang harus hafal? Nggak harus hafal. Kalau hafal lebih bagus. Tapi walaupun tidak hafal, kita selalu betul baca Al-Quran. Mendalami Al-Quran, maka mendapatkan syafaat Al-Quran. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang mendapatkan syafaat Al-Quran. Jika masuk surga, nih penutupnya dari tadi. Saya ngerti dia jam terus ini. Ketika masuk surga, kata Sayyidah Aisyah, nih, bukan Sayyidah Aisyah wanita, nih, ibu, seorang ibu. Beliau punya perhatian. Tidak ada yang bisa nyusul ahli Quran, kata beliau. Kenapa? Karena orang yang selalu bersama Al-Quran, bahkan hafal, atau selalu bersama Al-Quran, baca terus, besok kalau sudah masuk di dalam surga disuruh membaca lagi. Disuruh baca lagi. Yang lain sudah menempati tempatnya masing-masing. Dah, besok orang masuk surga itu walaupun tidak dikasih tahu alamatnya, dia akan lebih mengerti tempat daerah dia, milik dia, daripada rumahnya di dunia. Gak akan ada yang salah alamat. Jadi orang masuk surga bus berhamburan, bus sana, bus aku tak nengok omah, aku tak boleh nengok omah. Dewi-dewi, kecuali ahli Quran. Masih disuruh membaca lagi. Apa maksudnya membaca? Naik derajatnya. Bukan di kawasan itu, yang lain sudah cari, dia suruh baca. Satu ayat naik 1 derajat. Ibu-ibu tahu tingkatannya, derajatnya. Bainas sama wal ardh. 1 ayat tuh. Bagaimana 6.000 sekian ayat. 1 derajat itu, 1 ayat terpautnya langit bumi. Terus derajat. Tidak bisa disusul ahli Quran. Itu. Maka jangan diremehkan atau di nomor berapa kan nomor Al-Quran nomor 1. Usahakan. Apalagi ibu-ibu banyak waktu ya di dapur bersama Al-Quran, di mana baca Al-Quran kalau bisa sampai hafal, supaya besok bacanya bisa lancar di surga insyaallah. Saya pernah nanya di Masjidil Haram itu banyak halaqah, ada perempuan juga, cuma kalau perempuan tertutup. Halaqah orang-orang tua. Saya tanya orang tua maju baca Quran minta semak ke syekh, mundur lagi salah maju lagi. Saya tanya, "Mbah, jenengan cari apa baca Quran terus?" Ngapalkan Quran, ngapalkan Quran. Kata dia, "Wahai anak muda, saya tidak mencari ketenaran karena sudah bukan waktunya. Saya tidak ingin jadi ustadz, saya tidak ingin begitu. Tapi yang aku ingin 1 ayat ini yang saya lancar terus, apalagi saya bisa hafal. Besok saya di hadapan Allah disuruh membaca lagi sehingga derajat saya dinaikkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang tertinggi ibu-ibu sekalian, kalau kita bisa sampai hafal. Tapi belum hafal pun itu ya sudah keutamaan Al-Quran luar biasa. Kalau bisa sampai hafal, ini satu, ada 3 golongan besok di akhirat yang mulia, yang selalu baca Quran, mentadabbari Al-Quran, ahli Quran. Itu juga ada jaminan. Yang kedua, membaca dan mengamalkan isinya.
membaca dan mengamalkan isi. Yang ketiga hafid, hafal Al-Quran. Tiga ini hampir sama kedudukannya besok di hadapan Allah. Silakan pilih. Anda mungkin bayangkan, wah gak mungkin aku menghafalkan Al-Quran. Ya hafalkan beberapa surat yang ada keutamaannya saja. Selain dari itu baca Al-Quran, selami isinya dan amalkan. Apa kata Rasulullah? Siapa yang selalu baca Quran mengamalkan isinya, maka dua orang tuanya akan dipakaikan mahkota. Yang mahkota itu lebih baik sinarnya daripada sinar matahari, lebih terang, tapi tidak panas, tidak silau. Kata Rasulullah, kalau orang tuanya saja dapat seperti itu, bagaimana kira-kira dengan anaknya? Lebih dari itu kemuliaannya. Itu lafadznya dalam hadis, man qara'al Qur'an wa amila bima fihi. Siapa yang selalu baca Quran, apalagi hafal dan mengamalkan isinya, orang tuanya dapat kehormatan. Kalau orang tuanya dapat, bagaimana dengan anaknya? Anaknya lebih dari itu. Bahkan diberikan hak untuk mensyafaati. Orang yang ahli Quran, hafal Quran. Ada dalam riwayat Ibnu Majah, 10 dari keluarganya itu sudah diputuskan oleh Allah masuk neraka. Dia Muslim, dia orang Islam, tapi kemaksiatannya tidak diampuni oleh Allah. Sudah diputuskan, kalau hakim itu sudah dok neraka, jalan sudah menuju neraka, dipanggil lagi. Kenapa? Karena ada salah satu dari keluarganya yang hafal Al-Quran. Saya bacakan hadisnya sebagai penutup. Man qara'al Quran wa hafidhahu. Siapa yang ahli membaca Al-Quran dan dia hafal Al-Quran, adkhalahullahu al-jannah, maka Allah memasukkan dia ke surga. Wa syafa'ahu fi asratin min ahli baitih. Dia diberi hak mensyafaati 10 orang dari keluarganya, kulluhum qad istaujaban nar. Masing-masing dari 10 itu sudah divonis masuk neraka. Tidak jadi, vonisnya dibatalkan oleh Allah karena ditolong, dimintakan tolong oleh salah satu keluarganya yang hafal Al-Quran. Semoga keagungan Al-Quran ini bisa kita resapi, dan khususnya di bulan Ramadan kita bisa bersungguh-sungguh menghafalkannya. Hadza wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mau diadakan pertanyaan 1 2 atau enggak mau? Silakan. Ya, silakan. Ya. Yang benar dari imam adalah sesuai bacaannya. Bagaimana jika kita sebagai makmum, imam kita bacaannya itu kurang baik, apakah sah sholat kita? Baik. Pertama pertanyaannya, apakah orang haid boleh membaca Al-Quran? Ini hal yang diperselisihkan ya oleh para ulama, karena Rasulullah bersabda masalah ini itu ada yang pasti, ada yang kalimatnya itu tidak begitu jelas. Contohnya begini, la yaqra'ul Qur'an junubun. La yaqra'ul Qur'an junubun. Tidak boleh membaca Al-Quran siapapun yang ada jinabat dalam dirinya. Selesai menjima atau mimpi belum mandi. Nah, kalau wanita yang sedang haid atau nifas. Lalu ada hadis lain bahwa Rasulullah tidak pernah meninggalkan zikir dalam segala keadaan. Bacaan Al-Quran itu termasuk zikir. Rasulullah nggak pernah meninggalkan. Nah, dari 2 hadis ini ulama berselisih. Maka ambil jalan yang paling selamat dan semua puas.
Apa maksudnya? Kondisi-kondisi biasa jangan baca Quran. Tapi kondisi tertentu, contoh bagi hafidhah yang hafal Quran itu kan perlu banyak murajaah. Kalau sampai di waktu haid dia kadang-kadang 10 hari nggak baca Quran, bisa lupa itu. Nah, di situ para ulama membolehkan. Nah, termasuk di bulan Ramadan ini. Karena bulan Ramadan itu nggak terulang, sebagian ulama silahkan membaca. Nah, yang tidak boleh itu menyentuh, ya, menyentuh mushaf. Yang tidak punya wudhu, keadaan jinabat, ya, keadaan jinabat itu tidak boleh menyentuh. Lebih ya caranya, pakai kaos tangan, sarung tangan, atau pakai gunakan itu sebagai penghormatan terhadap Al-Quran, hanya itu. Jadi ini saya ulang lagi, ini hal yang diperselisihkan ya, yang saya temukan dari Masjidil Haram dan lain-lain. Kondisi tertentu, waktu-waktu tertentu, boleh kalau memang ingin khataman, tapi jangan pegang mushafnya. Pertanyaannya kalau HP, kalau ketika itu dihilangkan tulisannya itu HP, tapi kalau sudah ditambahkan tulisannya jadi Quran. Berarti gini. Baca. Baik. Yang kedua tadi imam. Bagaimana imam yang bacaannya jelek? Bacaan itu ada standar baik dan buruk. Yang baik itu makhrajnya baik, lagunya baik, tajwidnya baik, semua baik. Tapi golek sing ngono kuwi umpama ana ya sekedisaan masjid liyane jangan sulit. Maka ada standar sah dan tidak sah, itu yang dipakai. Kalau pilihan tadi ada ya begitu yang paling baik. Ada standar sah tidak sah, itu imam kalau dia ini khusus bacaan Fatihah saja, bukan bacaan surat. Kalau bacaan Fatihahnya sampai salah, contohnya salah harkatnya dan sampai berubah maknanya, itu sholatnya nggak sah. Jangan makmum orang seperti itu. Bacaan Fatihahnya panjang pendeknya atau harkatnya keliru, ihdinas shiratal mustaqim, salah di sana. Jangan makmum begitu, jangan dijadikan imam. Itu karena itu bacaan rukun sholat, maka dia nggak sah. Kalau imam nggak sah, kenapa kita ikut sholat? Nggak boleh kita ikut sholat di belakang imam yang tidak sah. Jadi standarnya itu akhirnya. Kalau ada misalkan dia sudah benar bacaannya, ya sudah benar, cuman suaranya nggak menarik perhatian, ya, tembok runtuh gara-gara suara dia misalnya, atau lagunya kurang bagus, tapi sudah benar bacaannya, tidak ada kesalahan yang fatal, kita makmum saja. Urusan dia mau di depan, di belakang, ada urusan dia dengan orang itu, dengan Allah. Kita makmum aja. Kalau imamnya salah, kalau kesalahannya permanen itu tadi, kita nggak boleh ikut yang merubah mana. Tapi kalau sekali waktu salah, kewajiban makmum mengingatkan. Baca cepat, baca surat Qaf. Kok. Kata di belakangnya subhanallah, karena nggak hafal juga. Iku bener koyoknya salah. Dirubah sama imamnya, kok salah lagi, subhanallah. Kok salah lagi, subhanallah. Bingung imam piye carane maca. Wes oke kok. Tiga-tiganya subhanallah, tambah rame. Kalau menegur bacaan salah bukan subhanallah, suarakan qaf. Nah, baru benar qaf, bukan qaf. Sos. Karena sod tulisannya sod. Langsung tegur sod. Bukan belakang sosis. Hari-hari tutulan sosis kan.
Ayo. Tidak langsung keluar. Kalau tidak mengerti bahwa itu kesalahan yang terus menerus hanya sekali waktu. Insya Allah memaafkan kalau sekali waktu salah, bukan kesalahan permanen. Belakangnya satu lagi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, yang ingin saya tanyakan, misalnya dalam satu keluarga itu jamaah ini, kemudian ini jamaah perempuan biasanya neneknya, ibunya, kemudian cucunya. Nah kemudian dalam bacaan itu mungkin karena sudah sekarang itu kebanyakan anak-anak sekarang itu kan di sekolah ataupun di luar, dia ikut untuk kajian-kajian yang seperti misalnya Umi atau yang lainnya. Kemudian dalam waktu jamaah bacaan itu lebih bagus cucunya atau mungkin dia lebih tampil, kemudian makhluknya lebih bagus. Apakah orang yang nenek tadi tidak bisa menjadi imam dalam keluarga itu? Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi standarnya yang lebih baik kan, yang lebih baik lebih bagus. Itu ada yang perlu diikutkan. Kalau dia sudah balik pertama dan dia sudah mengerti tata cara sholat yang baik, adab-adab sholat yang baik, maka dia lebih berhak daripada neneknya. Kalau memang hafalannya lebih baik, bacaannya lebih baik, sudah balik dan sudah mengerti tata cara sholat. Kalau bacaannya bagus tapi sholat masih nyolat sini, malah neneknya nggak khusyuk nih, imamku piye butuhku ini. Jangan di belakang itu. Artinya yang dia sudah ngerti, sudah bisa ngerti khusyuk, ngerti tumak nina, ngerti sudah bagus, itu dia lebih berhak walaupun lebih muda. Neneknya supaya mengalah, jangan pakai ego. Wah, aku cuma enggak. Yang ahli yang lebih baik dan lebih diterima, lebih sempurna sholatnya. Sampun? Cekap ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'alna min ahli siyam wa min ahli al-qiyam was salah wa min ahli al-Qur'an ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al ahlana jami'an auladana jami'an ahlana jami'an ahli al-Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuka ya arhamar rahimin. Allahumma adkhilna al-jannah ma'al ladzina yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala 'adzabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna al-ikhlas. Allahumma ij'alna minal mukhlisin lillahi fid din. Allahumma ij'alna minal maqbulin. Allahumma taqabbal minna siyamana, taqabbal minna qiyamana, taqabbal minna salatana, taqabbal minna du'aana, taqabbal minna a'malana as-salihah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'tiq riqabana fi hadha ash-shahr Ramadan. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma ij'alna min utaqaika minan nar ya arhamar rahimin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.